Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mata kuliah multimedia. Dan sekarang kita sudah masuk ke bab proses produksi konten multimedia. Jadi ringkasannya nanti kita bahas itu ada kategori multimedia, siklus hidup proses produksi multimedia seperti apa, kemudian proses produksi konten multimedia seperti apa. Oke. Dari kategori multimedia itu dibagi menjadi dua kategori yang berdasarkan definisi dari media atau medium itu sendiri sebagai entitas yang didauti oleh sesuatu. Yang pertama multimedia content production dan yang kedua multimedia communication. Untuk yang multimedia content production itu adalah multimedia yang penggunaan dan pemrosesan beberapa media, antaranya teks, audio, graphics, animation, video, dan interactivity yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia, musik, video, film, game, dan entertainment, dan lain-lain. Jadi interactivity ini maksudnya di sini dia menunjukkan adanya informasi dua arah antara perangkat atau device dengan penggunaan atau user. Atau di sini yang kedua, atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media, teks, audio, grafik, dan interactivity dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Yang pertama dari multimedia content production itu dibagi menjadi beberapa kategori medianya. Ada media teks, media audio, media video, animasi, graph atau gambar, IMAX, ada media interactivity dan media special effect. Dan yang kedua itu ada media communication, yang dimana multimedia ini menggunakan media massa seperti TV, radio, maupun bentuk cetak dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material advertising, publicity, news, atau education, dan lain-lain. Ini maksud dari advertising di sini yaitu suatu usaha yang bergerak di bidang periklanan di sini. Kemudian dari publicity di sini itu berkaitan dengan bisnis, di mana itu gunanya untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara non personal atau kepada masyarakat. Kemudian yang education ya pendidikan, Indonesia berita, dan lain-lain ya, banyak. Setelah itu multimedia ini, multimedia communication ini dibagi jadi beberapa kategori dalam medianya. Yang pertama itu TV, radio, film, bentuk cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan ICT atau ICT, yang dimana yaitu information and communication technology, kemudian juga dengan internet. Kemudian dari tabel keterkaitan di antara duanya, jadi ada keterkaitan antara multimedia content production dengan multimedia communication, yang dimana media teks, TV dari media communication itu ada kaitannya. Kemudian dari multimedia production dari teks dan radio itu tidak ada kaitannya. Jadi yang bergambar bertanda lingkaran seperti matahari, ini gambar seperti matahari atau apa, buah rambutan mungkin ya. Jadi itu mereka ada hubungannya. Tapi kalau yang tidak ada, berarti dia tidak ada hubungan. Kayak video dan radio itu tidak ada hubungannya. Oke, masuk berikutnya, siklus hidup. Jadi dari siklus kehidupan itu, siklus hidup proses produksi multimedia itu terdiri dari 3 sub proses, yang diantaranya pre-production, dan yang kedua production, dan yang terakhir post-production. Yang dimana pre-production itu dia tahapan awal proses dari pembuatan dengan persiapan pembuatan film, yaitu dari skenario nya, penentuan jadwal, kemudian pengambilan gambarnya, kemudian
lokasinya, kemudian penyusunan anggaran biayanya, kemudian pemerannya, calon pemerannya siapa, kita melakukan seleksi di situ, kemudian perizinan, untuk berapa penentuan kru-krunya itu dan lain-lain, itu masuk ke pre-production, atau pra produksi ya. Dia masuk ke production, itu sudah masuk ke tahapan-tahapannya tadi, di mana itu sudah jalan semua kan, mulai dari skenario nya itu jalan, kemudian dari kamarnya, pokoknya dari sebelumnya, yang dari pre tadi itu sudah jalan di situ. Kemudian ada post production, di mana dia itu merupakan tahapan akhir, di mana pada tahapan ini semua hasil dari produksinya itu akan dikumpulkan jadi satu, lalu diolah sedemikian rupa di situ. Nah, ini yang pre-production. Pada prinsipnya proses ini ada bentuk blok diagramnya di sini, proses dari pengembangan dari ide, proposalnya kayak apa, produknya, dan perencanaan produk seperti apa, perencanaan proses produksinya, kemudian penyusunan dokumennya seperti apa, sampai penyusunan timnya, pembangunan prototipe, kemudian pengurusan hak cipta, dan yang terakhir sampai penandatanganan kontrak dan pembiayaannya seperti apa di situ. Kemudian yang production itu dari yang diagramnya di sini, dari awal dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan sampai proses konten seperti apa, pembuatan program atau software yang diperlukan, apa yang mungkin ada software yang dipakai, kemudian kita mengintegrasikan konten dan softwarenya, kemudian kita merevisi desainnya, kemudian membangun alpha version, alpha, dan ada ini pasti ada hubungannya dengan alpha dan beta, sampai kita pengujian awal produknya kayak apa. Kemudian setelah itu kita mengevaluasi produk dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil evaluasinya seperti apa. Kemudian kita harus setelah itu membangun beta version. Nah, setelah itu di post production tadi kan ini tahapan akhirnya, dimana di awal itu ada proses pengujian beta versionnya, setelah tadi pembangunan atau pembuatan. Kemudian kita mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan hasil ujian dari versi betanya. Kemudian kita merilis golden master dari produk multimedia, dan yang terakhir kita menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Catatannya di sini, produk dengan tahan golden master ini yang akan dipasarkan. Jadi kita dipublikasikan melalui multimedia communication yang memungkinkan di situ. Dari sini kemudian ada proses produksi konten multimedia, yang dimana ada akuisisi dan digitalisasi, audio sampling, editing, authoring, dan yang terakhir animasi. Ini lumayan banyak di sini. Kita yang masuk pertama akuisisi, dimana dia itu masukkan tentang data komputer, kemudian dia dari akuisisi ini dia memindahkan kepemilikan perusahaan atau asetnya. Kemudian proses pengambilan alihan konten media dalam multimedia. Kemudian ada digitalisasi, yang dimana dia merupakan proses merubah bentuk analog menjadi digital, seperti IMAX audionya awalnya dari bentuk analog dirubah menjadi bentuk digital. Digitalisasi IMAX bisa menggunakan kamera analog dan kamera digital, kemudian dapat melakukan image processing pada komputer secara digital dengan berbagai software. Bedanya kamera analog dan digital, kalau dalam dalam pengambilannya atau hasilnya itu masih analog itu gak langsung jadi, kita masih seperti bentuk kertas, kamera yang di print langsung cekrek, langsung kita jepret foto langsung keluar kertasnya, namun kita angin-anginkan dulu baru bisa terlihat. Sementara kalau digital bentuknya filenya langsung ada, bedanya di situ. Kemudian digitalisasi image-nya atau pen proses pewarnaan, situ ada Microsoft Paint, ada L-View Pro sampai Paint Shop Pro, Core, Photo Paint, kemudian ada Draw untuk mengurus gambarnya, ada PowerPoint, Corel Draw, ACDC, si banyak lainnya. Ini aja untuk beberapa. Kemudian awalnya komputer itu menggunakan speaker internal soundcard CD, jadi awalnya internal, tapi kalau kita menggunakan bantuan biasanya pakai speaker atau mikrofon eksternal, masih tambahan. Kemudian digitalisasi audio itu salah satu kunci maraknya musik digital adalah kemajuan teknologi kompresi data. Kemudian yang kedua kompresi atau pemampatan
tentang data, memungkinkan data audio dan data jenis lain yang berukuran besar ditetapkan ukurannya menjadi jauh lebih kecil di situ. Jadi pemanfaatan ini bisa memperkecil data jadi 10 kali bahkan 100 kalinya. Example, contohnya kompresi data audiometri biasanya berkisar pada angka 11:1 bila dikompresi pada bitrate 128 kilobit per second atau kbps. Ini bisa. Terus kemudian CD audio 20 lagu, CD musik format MP3 bisa ratusan lagunya. Ini karena apa? Kompresi dari MP3 ini kompresinya lebih tinggi daripada kompresi CD audio. Kemudian audio sampling atau teknik cuplikan atau pengambilan contohnya dari audio tersebut yaitu transformasi dari sinyal continuous ke data discrete. Sepertinya tadi kan time dependent. Kelanjutan. Setelah itu quantized amplitude signal menjadi sample size atau bit. Sampling yaitu interval antara pengambilan datanya. Sample rate atau frekuensi sama dengan banyaknya sampling per detik atau hertz. Jadi tadi sudah disampaikan ya, transformasi dari sinyal continuous itu kelanjutan dan yang dinamakan sampling itu size itu ya ini bentuknya seperti gunung. Ini kalau jadi satu gini ini jadi satu sampling. Ini kualitas dari telepon, menitnya berapa, kemudian bit per sampelnya berapa, mono atau stereo, itu ada semua di sini di tabel, tak perlu saya bicarakan. Kemudian audio sampling, representasi suaranya seperti apa, gelombang suara dari analog tidak dapat langsung dipresentasikan pada komputer, jadi kita harus digitalisasi dulu menjadi digital, dikonvert dulu. Kemudian komputer itu dari suara itu ya, representasi dari suara komputer itu mengukur amplitude ada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Dan yang ketiga, tiap satuan pengukuran ini dinamakan sampel. Dari masih di audio sampling, yang namanya di situ ada amplitude tadi kan, amplitude yaitu dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjadi dari titik kesetimbangan dalam gelombangnya, simpangan tengah-tengah. Jadi amplitudo itu dinyatakan oleh jarak naik dan turunnya sesuatu getaran atau oscilasinya ini. Itu dinamakan amplitudo. Dari audio sampling itu ada ADC, yaitu analog to digital conversion, di mana proses mengubah amplitude gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu disebut juga sampling, sehingga menghasilkan representasi digital dari suaranya. Ada juga dari audio sampling ada sampling rate, beberapa gelombang yang diambil dalam 1 detik. Contohnya jika kualitas CD audio dinyatakan memiliki frekuensi sebesar 44.100 Hz, berarti jumlah sampel sebesar 44.100 per detik di situ. Nah, itu ada encoder. Encoder itu maksudnya dari audio sampling ini ada encoder, itu sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal seperti data ke dalam bentuk yang dapat diterima atau ditransmisikan atau maksudnya yang dapat diterima transmisi data atau penyimpanan datanya. Itu dari encoder. Yang pertama, membuat frekuensi tinggi dari source signal. Dan yang kedua, dia mengambil sampel pada interval waktu tertentu atau samplingnya. Yang ketiga, dia menyimpan amplitude sampel dan mengubahnya ke dalam bentuk diskrit atau kuantisasi. Dan yang terakhir, dia merubah bentuk menjadi nilai biner. Itu ada 4 prosesnya dari encoder itu. Gimana ini sinyal analog masuk, kemudian ada band filter yang kita convert dari analog menjadi digital di sini. Sample and hold quantizer. Di ada sampling juga ada namanya Nyquist sampling rate. Oh ya, dia untuk memperoleh representasi akurat dari suatu sinyal analog secara lossless. Amplitudenya harus diambil sampelnya setidaknya pada kecepatan atau rates yang sama atau lebih besar dari 2 kali lipat komponen frekuensi maksimum yang akan didengar di situ. Misalnya
Untuk sinyal analog dengan bandwidth 15 Hz kurang 10 kHz, itu sample rate-nya sama dengan 2 dikali 10 kHz sama dengan 20 kHz. Dari prosesnya 1, 2, 3, 4 sampai keluar binar-binarnya. Kemudian kita masuk ke editing. Dimana editing software ini dari multimedia ini memberikan kemampuan untuk membuat video atau merekam audionya. Dimana alat video dapat memotong bagian yang tidak kita inginkan, bisa kita buang atau menampilkan bagian yang berbeda bersama-sama, itu bisa. Dan overlay grafis dan teks bersamaan di situ. Editing ini editing yang baik, dia membutuhkan waktu yang dan beberapa keterampilan di situ. Tapi sejumlah biaya rendah ini dapat menggunakan paket langsung. Banyaknya software yang bisa edit. Ada GarageBand, Audacity, iMovie, dan Adobe Premiere Elements. Ada juga di paket audio itu dapat mengedit percakapan yang panjang, bisa. Kemudian memotong jeda, bisa. Dia dari ini dia juga bisa menambahkan musik atau suri suara perkenalan. Dan dari editing ini juga ada berbagai macam perangkat lunak yang digunakan untuk editing, yaitu digital audio editing, graphic and image editing, dan video editing. Masuk ke digital audio editing, yang pertama itu ada Cool Edit. Kemudian ada Soundforge dan ada Pro Tools. Ini high and integrate audio production and editing environment MIDI, MIDI ya, creation and manipulation, powerful audio mixing, recording, and editing software. Itu ada editing gambar, grafik dan gambar. Itu ada Illustration, CS6, Photoshop ya. Dia Macromedia, Freehand, ada Fireworks 8. Dan dari editing video, dari video editing itu ada Adobe Premiere. Kemudian ada Adobe After Effects, setelah itu ada Final Cut Pro dan lain-lain. Kemudian dalam multimedia ini produksi konten itu ada namanya Autorik, yang dimana dia melibatkan menyusun strukturisasi untuk menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media atau media yang dibuat di beberapa media atau media. Kemudian secara tradisional telah diterapkan pada produksi dokumen teks statis. Kemudian dengan menggunakan sistem multimedia digital yang dapat menggabungkan teks, audio, dan gambar, bergerak proses authoring menjadi jauh lebih kompleks itu. Dan yang terakhir, sistem multimedia interaktif memungkinkan pengguna untuk mengubah konten yang disajikan. Dan selanjutnya ada kekuatan pendorong di balik authoring adalah kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Ada lagi berikutnya bahasa verbal, gambar, tanda, dan ditulis telah menyediakan sarana untuk berkomunikasi, berarti di situ sejak zaman dahulu dari Elam tahun 1994. Jadi bahasa verbal, gambar, tanda, dan ditulis itu telah menyediakan sarana untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada, hari ini kita dapat menggunakan sistem multimedia untuk membuat teks audio dengan gambar ya, bergerak untuk bergerak. Selanjutnya ada sistem berbasis komputer multimedia digital, tidak hanya menyediakan sarana untuk menggabungkan beberapa elemen media atau ini mulus, tetapi akan semuanya mulus ya, tetapi juga menawarkan beberapa modalitas untuk berinteraksi dengan elemen-elemennya. Dari authoring dimensi itu memiliki 3 dimensi, yaitu waktu, dimensi ruang, dan digital tidak sepenuhnya ortogonal. Perubahan di sini dalam satu dimensi dapat memengaruhi komposisi di dimensi lainnya.
Yang pertama ada dimensi temporal, yang dia berkaitan dengan komposisi presentasi multimedia dalam waktunya. Kemudian yang kedua, aspek utama dari komposisi temporal narasi yang mirip dengan plot ceritanya. Dan yang ketiga, dalam media tradisional seperti sebuah novel atau film, narasi itu adalah tetap dan pengguna itu diharapkan untuk melintasi cerita sesuai plot yang telah ditentukan. Dan yang keempat, dalam sistem multimedia interaktif, pengguna diberikan kemampuan untuk bervariasi urutan yang isinya disajikan di situ. Dalam kata lain, pengguna dapat mengubah narasinya. Dan yang terakhir, 5, gerakan desain berorientasi di sini atau MOD. Nah, menurut Sardana 2004, dia menjadikan model untuk menciptakan komposisi temporal sistem multimedia. Yang kedua ada dimensi ruang. Ini berkaitan dengan penempatan dan menghubungkan berbagai elemen multimedia pada setiap layarnya. Kemudian hal ini mirip dengan konsep adegan salah digunakan oleh teoretisi filmnya dari Cook dan Erlich tahun 1999. Dan yang terakhir, dalam waktu presentasi yang bervariasi seperti film atau animasi, perubahan komposisi ruang terus menerus sebagian besar waktu. Perubahan itu bentuk yang halus, dan pada saat yang lain perubahan itu tiba-tiba dan pada saat lain perubahan yang tiba-tiba, yaitu perubahan adegan di situ. Tadi dimensi apa? Kedua, dimensi ruang. Ini dimensi ruang lagi, dimana dia titik waktu itu harus berhubungan dengan narasi atau plot komposisi temporal, sementara memenuhi tujuan dari objek dari sistem di situ. Yang desain multimedia dan perencanaan piramida atau MUDP pada Undang-Undang Sardana tahun 2004, dia menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan konten yang dimulai dengan sebuah konsep. Setelah itu selanjutnya lakukan proses authoring, di mana semua sistem authoring memerlukan proses yang penulis itu perlu untuk mengikuti untuk secara efektif menyampaikan ide-ide mereka kepada konsumen konten. Dari proses authoring ini juga ada proses yang terlibat dalam menciptakan sebuah presentasi multimedia digital telah berevolusi dari proses yang digunakan dalam sistem media massa authoring, dan beberapa diantaranya digunakan sebagai metafora untuk mendukung proses penciptaan multimedia. Sebagai contohnya di sini PowerPoint, dia menggunakan metafora slideshow yang berhubungan dengan kuliah presentasi berdasarkan proyektor slide. Software yang digunakan dari multimedia authoring ini antaranya ada Macromedia Flash, Macromedia Director, AutoWare, Quest, kemudian ada Adobe Premiere, Macromedia Director, Flash, and NX. Dengan menggunakan tool multimedia authoring itu dapat dilakukan video production. Kedua ada animation yang dapat dilakukan games, demo digs, dan interactive guide stores, ada presentations, interaction, kiosk application. Dan yang berikutnya ada interaction ada interactive training. Dan yang terakhir simulation, prototypes, and technical visualization. Dari proses produksi konten itu ada namanya animasi di situ dalam itu, dimana animasi itu adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan pada video atau film. Animasi itu animasi maju pada teknik di mana mereka ada setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Jadi frame bisa dikasihkan dari komputer dan fotografi atau dari gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar itu sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision. Di frame itu adalah satuan kecil dalam video, jadi satuan gambar dari banyak gambar pada gulungan gambar yang telah diekspos. Tipe-tipe dari animasi ada 7. Tipe animasi cell, kemudian animasi frame, animasi sprite, animasi pad, ada animasi spline, ada animasi vektor, dan animasi karakter.
Kita masuk yang pertama, animasi sel. Seluloid atau di mana dia materi yang digunakan untuk membuat film gambar gerak pada tahun-tahun awal animasi di situ. Biasanya digambar dengan menggunakan tangan, hand draw animation. Di mana dia merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Jadi masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah, misalnya antara objek dan dengan latar belakangnya sehingga dapat saling bergerak. Kalau misalnya dari animasi berjalan, gimana menggambar latar belakang karakter yang akan berjalan di tempat di lembar berikutnya, kemudian membuat lembaran yang berisi karakter ketika kaki diangkat dan karakter ketika kaki dilangkahkan. Animasi sel ini juga disebut animasi tradisional, yang terdapat beberapa langkah pembuatannya. Yang pertama, menyiapkan ide berupa sketsa dan tulisan yang diserahkan ke direktur animasi. Yang kedua, voice recording. Jadi persiapan segala musik, soundtrack, sound effect, dan suara karakter animasi yang dibuat di situ. Ini langkah yang ketiga, animatic atau story reel, di mana biasanya dibuat setelah soundtrack selesai dibuat, sebelum seluruh animasi selesai dikerjakan, berisi gambar-gambar kejadian dan storyboard yang sesuai dengan gambar. Kemudian yang keempat, langkah yang berikutnya ada setelah animatic kita bisa melakukan desain and timingnya. Setelah animatic itu maka setelah animatic itu akan dikerjakan di bagian desain departemen. Biasanya dia itu melibatkan karakter desainer, background stylist, dan art director, kemudian color stylist, dan theming direction atau director. Setelah itu dari desain and theming kita bisa melakukan layout, di mana meliputi sudut, penataan kamera, lighting, dan shadingnya. Dan setelah dari yang kelima, setelah dari layout kita bisa lanjutkan ke animasi, di mana digambar dengan pensil berwarna di banyak kertas, dan perlu diperhatikan juga detail gerakannya, penyesuaian waktu, dan penyesuaian gerakan mimik, muka, dan mulutnya. Setelah animasi selesai, baru kita bisa ke langkah berikutnya, yaitu background, di mana dia digambar menggunakan watercolor atau oil paint atau crayon. Setelah selesai ke background, kita bisa ke traditional ink and pen and camera. Setelah semua selesai, maka akan dilakukan transfer gambar di atas bawah yang disebut sel, dan akan difoto dan diputar di kamera seperti di bawah ini. Seperti ini. Jadi ada digital ink and pen. Jadi mana gambar karakter sel yang berbeda-beda itu digabung di satu, di komposit, gambarnya di komposit. Jadi seperti ini. Gabungan. Setelah itu yang kedua di sini ada animasi frame. Tadi kan animasi sel. Mana adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian pada sebuah tepian buku. Kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambarnya akan kelihatan bergerak situ. Dan yang ketiga ada animasi split, yang dimana gambar digerakkan, latar belakang diam di situ. Jadi gambarnya digerakkan tapi latar belakangnya itu diam. Kemudian ada animasi tepet, di situ objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, gunung, dan lain-lain. Jadi kebanyakan animasi ini dilakukan dengan efek repeat. Dan ada animasi spline, di mana dia representasinya secara otomatis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan juga membentuk kurva. Dan ada vektor, di mana garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Di mana animasi vektor ini mirip dengan animasi spline. Tapi animasi spline ini menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan spline-nya.
Dan yang terakhir ada animasi karakter. Ini biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun tersebut bergerak bersamaan di situ. Animasi karakter ini sudah keren ya sekarang. Kemudian adapun jenis animasinya, yang penting adalah dia bisa memberikan efek hidup atau visual effect pada gambar atau objeknya. Visual effect dapat dibuat dengan cara apa? Ada motion dynamic effect yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu, kemudian ada ambient dynamics, efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Kemudian ada perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Dan ada computer based animation. Jadi dari teknik penggunaan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual efeknya. Yang pertama, input prosesnya. Sebelum komputer itu dapat dipakai dalam animasi, gambar harus digitalisasi, jadi maksudnya sebelum gambar itu dapat dipakai dalam sebuah untuk membuat animasi, gambarnya itu harus digitalisasi dulu dan membentuk keyframe, terdigitasi harus. Itu yang kedua, itu ada composition step, mana langkah tahap di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi finalnya. Jadi background sama foreground itu beda. Foreground, background itu di bagian belakang, di bagian belakangnya. Tapi kalau di foreground itu kebalikannya, di sisi bagian depan. Jadi kemudian ada in between proses antara prosesnya, itu penggerakan dari satu posisi ke posisi lainnya, membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antar keyframe. Jadi proses tersebut sini dilakukan dengan menggunakan interpolasi. Tahapan yang keempat, dia mengubah warna. Yang untuk mengubah warna animasi digunakan CLUT atau color lookup table pada frame buffernya. Yang dimana animasi ini untuk animasi perubahan warnanya itu dilakukan dengan cara memanipulasi LUT-nya, lookup table ya, misalnya dengan mengganti warna dengan secara berurutan daripada mengganti seluruhan gambarnya dengan gambar yang baru. Dan itu pasti akan makan bandwidth yang lebih besar. Kemudian dari bahasa animasi, yang pertama di sini ada linearist notations, yang dimana sebuah event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame dan sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Contohnya 42,53, B rotate palm, 1,30. Artinya antara frame 42 sampai 53, kemudian rotasi objeknya yang bernama palm pada koordinat X sama dengan 1 dengan sudut 30 derajat dengan menggunakan tabel informasi dari tabel B. Contoh programnya bisa pakai Scanform atau Scanform. Yang dua sini dari bahasa animasi itu ada general purpose language. Dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Kemudian ada graphical language, yang mana bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dan dari perintah-perintah untuk membangun animasinya. Contohnya Genesis, YAL, dan S-Dynamic System. Metode untuk mengontrol animasi, pertama ada metode full explicit control, yang dimana animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. Metode yang kedua untuk mengontrol animasi ada prosedural control, berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Contoh yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya satu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. 3.
Constraint based system, di mana pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain, di mana objek tersebut berinteraksi. Dan metode yang keempat ada tracking live action. Itu pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyatanya. Dan yang kelima ada kinematics and dynamics. Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poinnya. Transmisi animasi. Yang pertama, symbolic representation. Objek animasi itu misalnya bola dipresentasikan bersama dengan perintah operasinya, bola dikelilingkan. Kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Ukuran file itu lebih kecil, tapi waktu untuk mendisplay akan lebih lama karena harus ada scan converting terlebih dahulu di sisi penerima. Kemudian di transisi animasi ada yang kedua, bitmap representation, dan itu semua dan bitmap itu ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih lama, namun waktu display itu lebih cepat. Ada balikannya ya. Animasi 3 dimensi yaitu animasi yang mudah untuk dideskripsikan, tapi untuk pembuatannya atau pekerjaannya itu sangat sulit. Faktor yang membuat animasi 3 dimensi lebih sulit, pertama harus memvisualisasikan bentuk ke bentuk 3 dimensi. Kemudian ada di situ membuat prosesing untuk proses reader objek 3D key 3D juga prosesnya juga lama, kemudian butuh kesabaran, telaten dan banyak lagi yang juga di situ. Software yang digunakan untuk animasi 3 dimensi adalah multimedia, Epis, Java 3D, DirectX, OpenGL. Bahkan saya pakai OpenGL. Kemudian rendering tools itu ada 3D Studio Max dan Sublimate XSI. Kemudian ada Maya, ada Renderman, dan di GIF animation packet ada juga yang namanya GIF animation packet. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.